Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini walaupun posisi saya kurang enak badan karena kena sakit gigi, masih bisa Iya, kita lanjutkan untuk kuliah pertemuan pertama. Ini walaupun ini sudah kita beberapa kali pertemuan, ini adalah pertemuan pertama untuk mata kuliah Hadis Ahkam ya. iya, Sekali lagi Pak. kita kuliah pertemuan pertama untuk Hadis Ahkam sampai 6 pertemuan ke depan. Mari kita awal dengan Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang manfaat dan barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, hari ini kita akan membahas dua ya. Kita akan membahas hadis tentang memilih jodoh. Kemudian CPMK yang kedua adalah hadis tentang nik- nikah. Jadi hadis tentang memilih jodoh dan hadis tentang nikah. Di hadis tentang memilih jodoh ini, kita share dulu ya, share screen. Kita share screen dulu. CPMK kedua. Di CPMK kedua ini kita akan membahas tentang memilih jodoh. Bahwa Allah menjadikan makhluknya itu berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, ada suami, ada istri. Semuanya Allah jadikan berpasang-pasangan. Dan termasuk manusia, ini pun Allah jadikan berpasang-pasangan. Pasangan yang dibenarkan oleh syariat adalah laki-laki menikah dengan perempuan, perempuan menikah dengan laki-laki. Bukan laki-laki menikah dengan laki-laki, perempuan menikah dengan perempuan. Atau disebut dengan LGBT. Konsep LGBT, lesbian, lesbian, LG, lesbian, gay, bisek, transgender, ini konsep ini tidak dibenarkan karena pada prinsipnya Allah menjadikan semuanya berpasang-pasangan adalah ada jantan, ada betina, ada laki-laki, ada perempuan. Tidak mungkin kemudian pohon itu bisa bisa tumbuh berkembang jantan ketemu jantan, betina ketemu betina. Maka ketika jantan ketemu jantan, betina ketemu betina, itu adalah menyalahi kodrat dari makhluk itu sendiri. Karena Allah pada dasarnya menjadikan berpasang-pasangan. Lah, terkait dengan pernikahan ini, terkait dengan jodoh ini, kita akan membahas tentang ada tiga, yaitu nikah sebagai sunnah Nabi. Yang kedua, anjuran untuk menikah. Dan yang ketiga adalah memilih jodoh. Terkait dengan nikah sebagai sunnah Nabi, Rasulullah SAW Pak, sebagaimana mohon hadis maaf, Pak. yang Itu semester diriwayatkan 5 atau semester 3, Pak? semester 3 Itu salah sorry semester 5. ya, ini semester 3 ini ya, Iya, Pak. Takutnya salah semester gitu, Pak. 3. Kita kuliah semester semester 3 ini, karena untuk hadis ahkam 2005 2006 ya. Iya. Hadis ahkam itu sekarang tidak ada hadis ahkam 1 2 3, tidak ada, semuanya wis langsung hadis ahkam diringkas jadi satu mata kuliah. Maka ada 3 agenda ya tentang nikah sebagai sunnah Nabi, yang kedua tentang anjuran nikah, dan yang ketiga adalah memilih jodoh. Berkaitan dengan sunnah eh, nikah sebagai sunnah Nabi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bisa dilihat di dalam Sunan Tirmidzi hadis yang ke-1000. Hadatsana Sufyan ibnu Waqi' telah menceritakan kepada kami. Kami siapa? Kami Tirmidzi. Siapa yang menceritakan itu? Adalah Sufyan bin Waqi'. Sufyan bin Waqi' dari Hafiz bin Iyad bin Iyas. Suf Hafiz bin Iyas
dari Hajat, Hajat dari Makhul, Makhul dari Abi Shimal, Abi Shimal dari Abi Ayyub, dan sahabat yang mendengar langsung adalah Abu Ayyub. Qala, dia berkata, Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Arba'un min sunanil mursalin, empat perkara yang termasuk sunan, sunah-sunah para nabi adalah satu al-haya, malu. Yang kedua, ta'atur. Apa itu ta'atur? Memakai wewangian. Yang ketiga ada aswak, bersiwak atau membersihkan gigi. Yang keempat adalah an-nikah. Al-haya, bahkan al-haya uminal iman, malu itu adalah sebagian daripada iman. Malu apa? Malu berbuat dosa. Malu di sini adalah malu berbuat dosa, malu berbuat tidak baik, dan malu itu adalah termasuk sunnah Nabi. Nabi itu akan senantiasa menghindarkan untuk berbuat maksiat, akan senantiasa menghindarkan dari berbuat perbuatan yang buruk, yang mencederai keberadaan manusia, dan yang kedua adalah ta'atur. Apa itu ta'atur? Ta'atur itu secara bahasa adalah memakai wewangian. Memakai wewangian itu berarti tetap menjaga kebugaran tubuh, tetap menjaga kebersihan tubuh, tetap menjaga performa tubuh. Kala karena memakai sesuatu yang wangi itu adalah lambang tubuh ini senantiasa siap bergaul dengan siapapun. Yang ketiga adalah siwak. Siwak ini akan membersihkan gigi. Membersihkan gigi penting. Kenapa? Ketika orang berkomunikasi satu dengan yang lain, kalau ada bau mulut, kenapa timbul bau mulut? Karena gigi ini tidak dibersihkan. Sehingga ketika ngomong keluar baunya. Maka siwak ini adalah bagian dari sunnah Nabi dan nikah. Apa itu nikah? Nikah ini adalah bagian dari nilai dasar kebutuhan manusia. Sekali lagi, nikah ini adalah nilai dasar dari kebutuhan manusia. Manusia tanpa ada pernikahan, maka tentu manusia ini tidak akan mendapatkan kehormatan dan martabat kemanusiaan. Kenapa? Karena manusia itu butuh kawin. Kawin itu adalah hubungan badan. Hubungan badan itu harus diikat dengan ikatan yang sah lewat pernikahan. Sekali lagi, manusia itu butuh kawin. Kawin itu harus dilakukan dengan benar, melalui pernikahan dulu. Nikah dulu baru kawin. Maka orang menikah setelah itu melakukan hubungan badan, itu yang dibenarkan. Bukan hubungan badan dulu, baru setelah itu baru memikirkan nikah. Nah, pernikahan itu adalah di antara salah satu dari empat dari sunnah-sunnahnya Nabi. Kemudian disebutkan, telah diceritakan kepada kami Said bin Amr, Abu Maryam telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah mengabarkan kepada Humaid bin Abu Humaid At-Tawil, dan dia mendengar dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata bahwa apa? Ada tiga golongan, sekali lagi, ada tiga golongan yang mendatangi rumah istri Nabi dan bertanya tentang ibadahnya Nabi. Dan setelah diberitakan kepada mereka, sepertinya mereka itu merasa masih sedikit lebih baik, masih sedikit dari mereka. Artinya apa? Setelah istri Nabi menceritakan tentang bagaimana ibadahnya Nabi, mereka merasa bahwa ternyata ibadah saya ini lebih banyak daripada ibadahnya Nabi. Kemudian mereka berkata, ibadah kami ini tidak ada apa-apa dibandingkan dengan Rasulullah. Bukankah beliau ini sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan juga yang akan datang? Maka salah seorang di antara mereka berkata, sungguh aku akan sholat malam selama-lamanya. Kemudian yang lain mengatakan, kalau maka aku sungguh, aku akan berpuasa setahun penuh dan aku tidak akan berbuka. Dan yang lain berkata, aku akan menjadi wanita dan tidak akan menikah selama-lamanya. Nah, terkait dengan ibadah yang dilakukan oleh Nabi, mereka merasa lebih kurang. Maka dia akan melakukan melebihi Nabi. Sekali lagi, setelah tiga orang itu datang kepada istri Nabi, dia merasa bahwa ibadahnya masih kurang begitu. Maka dia akan melakukan ibadah yang melampaui Nabi. Termasuk dia ingin
apa? Dia ingin sholat selamanya sepanjang malam tanpa istirahat, dia ingin puasa selamanya sepanjang tahun, dia ingin menjauhi wanita dan tidak ingin menikahi wanita. Maka terkait dengan itu, apa yang terjadi? Disebutkan Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim kepada tiga orang itu, faqala, kemudian Rasulullah bersabda, antum alladzina kultum kadza wa kadza, apakah kamu wahai orang-orang, apakah berkata demikian dan demikian? Amma wallah, adapun demi Allah, inni la akhsyakum lillah, sesungguhnya aku ini lebih takut kepada Allah dibandingkan kamu semua. Jadi setelah Rasulullah mendengar ucapan mereka yang begitu jumawa, maka Rasulullah menegaskan dengan telak bahwa kamu adalah orang, apakah kamu orang-orang yang mengatakan demikian demikian? Maka demi Allah, sesungguhnya aku ini lebih takut kepada Allah dibandingkan kamu. Watqakum, dan aku lebih bertakwa lahu kepada Allah dibandingkan kamu. Lakinni, tetapi aku asumu, puasa, wa aftiru, dan berbuka. Ada saatnya berpuasa dan ada saatnya berbuka, bukan berpuasa terus-menerus. Wa usolli wa arkut. Aku juga sholat, tapi ada waktu untuk istirahat. Wa atazawwajun nisa. Aku juga menikahi perempuan. Baru kemudian Rasulullah menegaskan, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang tidak suka akan sunnahku, maka dia bukan termasuk umatku. Falaisa minni, siapa yang tidak suka akan sunnahku, faman rogiba an sunnati, dan barang siapa yang tidak suka akan sunnahku, falaisa minni, maka dia bukan termasuk golonganku, bukanlah dari golonganku, bukanlah dari umatku. Ini membuktikan bahwa pernikahan ini adalah bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Tidak dibenarkan kalau kemudian orang tidak mempunyai istri, tapi kemudian dia berzina kemana-mana. Dia tidak mau menikah, tapi dia keluar masuk ke tempat prostitusi pelacuran. Dengan kata lagu Didi Kempot, apa lagu Didi Kempot? Timbangane ngingu wedhus, aluk tuku sate. Apa maksudnya? Dia tidak mau menikah, kemudian memelihara memperistri seseorang atau memiliki suami, tapi dia akan tetap melakukan itu seperti dia tidak mau memelihara kambing, tapi dia tetap ingin makan satenya. Nah, artinya apa? Siapa yang tidak suka akan sunnah Rasulullah, maka Rasulullah menegaskan bukan golonganku. Karena Rasulullah juga menikah. Buat apa orang tidak menikah, tapi kemudian berzina kemana-mana dan di mana-mana. Kemudian di hadis berikutnya, ini dalam Sunan Ibnu Majah hadis 1837 ini faman lam ya'mal bisunnati, dan barang siapa yang tidak mengerjakan dengan sunnahku falaisa minni, maka bukanlah umatku, bukanlah golonganku. Watazawwaju, maka menikahlah kalian. Fa inni, maka bikumul umam, karena sesungguhnya aku senang kamu semua memperbanyak umatku. Wa man kana dzataul, wa man kana dzataul, dan barang siapa yang memiliki kemampuan, kemampuan apa? Kemampuan harta, fal yang maka hendaklah menikah walam yajid, dan barang siapa yang belum punya harta dan tidak memiliki kemampuan itu fa'alaihi bisaum, maka cobalah hendaklah berpuasa, fa inna saum, karena sesungguhnya puasa lahu wija, akan merupakan menjadi perisai atau tameng. Kenapa?
bahwa menikah ini butuh modal. Modal untuk bisa menafkahi, modal untuk bisa menjadikan rumah tangganya ini langgeng, modal untuk menjadikan rumah tangganya ini kuat. Maka jikalau seseorang belum mampu untuk menjaga rumah tangganya, menjadikan rumah tangga yang kuat, karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan, ada dua sebab, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din, karena memiliki kelebihan dibandingkan perempuan. Yang kedua adalah wabima anfaku, sebab laki-laki itu adalah punya kewajiban untuk menafkahinya. Maka jikalau kemudian dia telah mampu untuk menafkahinya, falyatazawwad. Rasulullah memerintahkan hendaklah untuk menikah. Yang kedua, sekarang, bagaimana dengan anjuran untuk menikah? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis 1772 dan hadis 4677. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Manis tato al baata fal yatazawwad. Manis tato al baata. Barang siapa yang mampu menafkahi keluarganya, baik itu lahir maupun batin, fal yatazawwaj. Maka hendaklah dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena dengan menikah itu akan mampu untuk menundukkan pandangannya. Wa ahsanul farj, dan mampu menjaga kemaluannya. Wa malam yastati, dan barang siapa yang tidak mampu, falai bisaum, maka hendaklah dia berpuasa. Fa innahu wija, karena dengan berpuasa itu akan menjadi benteng baginya. Kata wal falyatazawwaj, fa innahu falyatazawwaj ini adalah al-ba'ah, kemampuan. Kemampuan untuk apa? Memberi nafkah. Kemampuan untuk mampu mengelola. Kemampuan untuk mampu memimpin, menjadikan rumah tangganya langgeng. Dan jika tidak mampu, suruh berpuasa. Karena apa? Karena dengan berpuasa itu akan menundukkan nafsu. Nah, nafsunya akan tertundukkan dengan berpuasa itu. Ini tentang anjuran menikah sekarang. Tentang memilih jodoh. Memilih jodoh disebutkan di dalam Sahih Bukhari hadis 4700. Hadasana Musaddad hadasana Yahya an Ubaidillah qala hadasani Sa'id bin Abi Sa'id an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tungkahul mar'ah, dinikahilah seorang perempuan itu li arba, sebab tiga perkara. Yang pertama, lima liha. Yang kedua, liha sabiha, karena keturunannya. Yang ketiga adalah wajah maliha, karena kecantikannya. Dan yang keempat, walidiniha, karena agamanya. Tapi Rasulullah memerintahkan fadfar bidzatiddin, maka menangkanlah, pilihlah dengan sebab agamanya. Taribat yadaka, niscaya engkau akan beruntung. Apa taribat yadak? Kata taribat yadak itu akan menjadikan telapak tangan kamu itu tidak berdebu. Telapak tangan yang tidak berdebu itu adalah telapak tangan yang tetap bersih untuk tidak membuat satupun keburukan-keburukan itu. Ini berkaitan dengan capaian yang yang pertama, bahwa ini berkaitan dengan memilih jodoh sekarang. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk memenangkan agamanya? Agamanya ini adalah menyangkut ruh. Agama ini menyangkut akhlak. Agama ini menyangkut prinsip hidup yang akan mempengaruhi keseluruhannya. Kalau seseorang menikah, karena disebutkan di dalam hadis yang lain, jikalau seseorang menikah karena hartanya, maka Allah akan memfakirkannya. Jikalau dia menikah karena harta, karena pangkatnya, maka Allah akan menghinakannya. Jikalau ia menikah karena kecantikannya, maka Allah akan menghinakannya. Dan Rasulullah memerintahkan pilihlah dengan agamanya. Kenapa? Orang punya harta itu bisa juga bangkrut, bisa juga habis. Orang karena kecantikannya, kecantikan itu bisa pudar. Kalau nafsunya hanya kecantikan, maka ketika kecantikannya itu telah melemah,
telah memudar, telah menghilang, maka cinta akan ditinggalkan. Tapi jikalau kemudian karena prinsip agamanya, maka akan muncul namanya komitmen di dalam menjaga pernikahan itu. Seseorang akan langgeng, ada tiga hal di ujung ini, yang paling atas itu adalah apa? Komitmen. Bagaimana seseorang ini bisa menjalin komitmen, laki-laki dan perempuan bisa menjalin komitmen bahwa ini adalah bagian dari ibadah kepada Allah. Ketika komitmen dirangkai dengan apa? Yang sebelah sini, tanggung jawab, dan yang sebelah sini adalah cinta. Antara tanggung jawab dan cinta dirajut dengan komitmen akan menjadikan kelanggengan. Merajut antara komitmen, tanggung jawab, dan cinta atau kedekatan emosional ini akan semakin erat dan kuat jikalau diikat dengan agama. Karena agama akan mengajarkan kehidupan itu bukan hanya kehidupan di dunia ini, tapi kehidupan ini akan berlanjut sampai akhirat. Antara dunia dan akhirat ada namanya alam barzah. Sekali lagi, antara dunia dan akhirat ada namanya alam barzah. Maka kehidupan di dunia yang sangat singkat ini dengan prinsip agama, maka akan menjadikan bahwa menikah ini adalah bagian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menikah ini adalah bagian ad-dunya mazraatul akhirah, ladang untuk menuju akhirat. Maka inilah yang kemudian orang yang memegang agamanya asal ada komitmen, ada kedekatan emosional dan ada tanggung jawab, maka dia akan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, baru kemudian berbahagia. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Maka ketika sama-sama memikul tanggung jawab, maka yang berat akan menjadi ringan, yang ringan akan semakin membuat bahagia. Itulah pentingnya bahwa yang dipilih. Kenapa Rasulullah memerintahkan pilihlah agamanya? Karena agama ini adalah bagian dari iman ini. Bagian dari apa? Rabu untuk menguatkan komitmen sebagai bagian bahwa nikah itu adalah bagian dari ibadah. Dari sini barangkali ada yang ditanyakan, saya persilakan. Mas Amin, Mas Sultan, silakan. Ada yang ditanyakan, Mas Amin? Silakan Mas Amin, saya tak ngopi dulu. Halo, Iya, ada yang Pak. tanyakan? Kalau tentang nikah ini kan kita harus mencari yang wanita yang soleha. Nah, Hmm, terus kan kita mencari yang wanita yang soleha itu bagaimana? Kan kita nggak tahu di hadapan kita dia baik, tapi kan kalau di belakang kita kan latar belakang terhadap orang tuanya itu kayak gimana gitu kan kita nggak tahu, Pak. ya, memang betul kita tidak tahu. Maka kita punya, maka dengan agama ini, resep dengan agama ini, karena tidak tahu bagaimana ke depan dari rumah tangga yang akan kita jalani, tidak ada pilihan lain kecuali apa? Kecuali istikharah, mohon petunjuk kepada Allah. Orang nikah itu tidak hanya cinta doang, karena cinta itu bisa luntur. Luntur karena tidak ada komitmen, luntur karena tidak ada tanggung jawab, luntur karena tidak ada kedekatan emosi. Maka bagaimana untuk merajut itu? Mohon petunjuk kepada Allah. Karena hari yang menjadi milik kita hanya sekarang loh ya. Hari esok itu milik Allah, kemarin juga milik Allah. Yang menjadi hari kita hari sekarang. Maka ketika orang mau menikah, misalkan Mas Amin, tidak hanya memandang dengan tebalnya bedak, merahnya gincu, dan wanginya parfum semata. Karena tebalnya bedak itu bisa luntur ketika bedaknya kena hujan atau kena air. Gincu bisa luntur karena kena air. Minyak bisa luntur karena ada udara. Tapi jikalau hati akhlak itu hanya Allah yang tahu. Maka jikalau pilihan ini benar, istikharahnya 99% istikharah itu bisa dibuktikan. Banyak orang yang langgeng ketika seseorang itu memilih pernikahan itu dengan jalan istikharah. Banyak orang yang berpacaran bertahun-tahun
namun akhirnya gagal di tengah jalan. Nah, supaya tidak gagal di tengah jalan, pendekatan itu penting. Mengenal itu penting. Tapi lebih penting lagi menyerahkan seluruhnya itu kepada Allah. Pilihan itu. Jikalau pilihan itu langsung dipilihkan Allah, baik menurut Allah, insya Allah baik menurut kita. Apa yang nampak di mata kita ini kadang-kadang mata tipuan. Justru ada gejolak hati, gejolak batin berkaitan dengan bagaimana kita memilih jodoh itu, Mas. Udah punya pacar, pacarnya anak mana? Semester berapa? Belum, Pak. Kan Belum. Ada lagi yang udah itu ditanyakan? aja, Pak. Yang saya Nggak ada, tanyakan Pak. itu tadi, Pak. Nggak ada. Ya silakan, Mas Sultan. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak ada. Baik, kita lanjutkan untuk CPMK yang kedua, materi kedua ya. Ya, kita sekarang bahas tentang nikah itu sendiri. Sekali lagi kita akan bahas tentang nikah itu sendiri. Ini semester 3 loh ya, bukan semester 5 loh ya. Tahun 2025, 2026. Ini. Kita akan membahas tentang nikah mut'ah, nikah sighar, nikah muhalil, memadu istri dengan bibinya, dan wanita satu susuan. Hadis tentang ini. Apa itu nikah? Nikah ini menyatunya laki-laki dan perempuan yang diikat dengan ikatan yang sah menurut syarat dan rukunnya. Nikah itu adalah ikatan ikatan antara laki-laki dan perempuan yang diikat secara sah menurut syarat dan rukunnya. Maka sehingga nikah itu ada dua, nikah yang dibolehkan dan nikah yang tidak dibolehkan. Nikah yang dibolehkan adalah nikah yang terpenuhi syarat dan rukunnya, sementara nikah yang tidak dibolehkan adalah nikah yang tidak terpenuhi syarat atau rukunnya, baik sebagian atau seluruhnya. Paling tidak, syarat-syarat itu menyangkut ketentuan-ketentuan yang mengenai rukun. Di rukun-rukun itu ada ketentuan-ketentuan. Masing-masing ketentuan dari rukun itu, itulah adalah bagian dari syarat. Rukun itu ada beberapa. Yang pertama adalah kedua mempelai, kemudian wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul. Baik itu dilakukan secara monogami atau poligami. Kita kita break sholat dulu ya, Mas. Halo, bisa didengar suara saya, Mas? Di JPMK yang kedua atau JPMK yang ketiga? Yang ketiga. Kita balik lagi ya. Eh, Nikah itu ada dua. Kalau nikah itu adalah bersatunya laki-laki dan perempuan dalam satu ikatan. Bersatunya laki-laki dan perempuan dalam satu ikatan. Dan ikatan itu dibatasi dengan syarat dan rukun. Jikalau syarat dan rukun itu terpenuhi, maka itu termasuk pernikahan yang diperbolehkan. Bila syarat dan rukun itu tidak terpenuhi, baik sebagian atau seluruhnya, itu termasuk nikah yang tidak dibolehkan. Apakah itu dilakukan dengan monogami? Apa itu monogami? Satu laki-laki dengan satu istri, atau poligami, satu laki-laki dengan lebih dari satu istri. Yang tidak boleh satu perempuan dengan laki-laki lebih dari satu, atau disebut dengan poliandri. Nah, berkaitan dengan nikah-nikah yang dibolehkan jelas. Sekarang nikah yang tidak dibolehkan. Yang akan kita bahas adalah nikah yang tidak dibolehkan.
Apa nikah yang tidak dibolehkan itu? Satu, nikah mut'ah. Nikah dengan perjanjian tertentu dalam waktu tertentu. Yang kedua adalah nikah sigar. Apa itu nikah sigar? Perkawinan yaitu seorang mengawinkan putrinya kepada orang lain dengan syarat orang itu harus mengawinkan anak perempuannya dan keduanya tidak menggunakan mas kawin. Padahal menurut mazhab Imam Malik, sidak itu masuk dalam rukun nikah. Jikalau tidak bahkan dalam mazhab Syafi'i, jikalau tidak ada mas kawinnya, maka mas kawin itu tanda penghalal kelamin untuk dikawin. Yang ketiga adalah nikah muhalil, nikah dalam keadaan ihram, nikah dalam keadaan masa haid, nikah dengan non-muslim, poligami lebih dari 4 orang istri, poliandri. Apa itu poliandri? Satu perempuan dengan laki-laki lebih dari satu. Pernikahan dengan pezina, pernikahan dengan mahram, pernikahan dengan sesama jenis atau LGBT. Sekarang, dalam nikah yang lain, nikah ini kalau kita perinci, nikah mut'ah itu adalah seseorang berniat menikahi seseorang dalam waktu tertentu dengan perjanjian hanya waktu tertentu atau nikah yang diputus dalam waktu tertentu. Nikah muhalil adalah menikahi seorang perempuan yang tidak bisa dirujuk oleh mantan suaminya sebelum dia dinikahi oleh orang lain sampai baru yang nikahi itu menceraikannya. Seseorang masih misalkan Mas Amin ini adalah teman akrabnya Mas Sultan. Mas Amin ini adalah teman akrabnya Mas Sultan. Mas Sultan ini saking marahnya sama istrinya sampai dia menceraikan istrinya dengan talak 3. Kalau sudah diceraikan dengan talak 3, jelas Mas Sultan ini tidak bisa rujuk kembali pada istrinya. Namun Mas Sultan ini masih cinta sama istrinya. Maka minta tolong Mas Amin. Min, tolong ya, aku itu percaya karo awakmu tok. Wis tulung nikahono bojoku, rong dina tok wis, maringno pegaten maneh. Lah, syarat Mas Amin menikahi istrinya, mantan istrinya Mas Sultan itu harus sudah disetubui. Sebelum disetubui tidak boleh, harus sudah disetubui. Habis itu diceraikan. Apa yang dilakukan Mas Amin itu termasuk nikah muhalil. Nikah muhalil itu juga hampir sama dengan nikah mut'ah itu. Nikah dengan perjanjian untuk menceraikan dalam waktu tertentu. Itu termasuk nikah yang diharamkan. Kemudian berikutnya apa? Berikutnya nikah dengan pernikahan bagi orang yang berihram. Orang yang berihram pakai ihram itu tidak boleh menikah. Baik dinikah atau menikah, melamar atau dilamar tidak boleh. Pernikahan dalam masa iddah. Misalkan kalau iddahnya menurut KHI iddah perempuan yang tidak hamil kan 130 hari. Iddahnya orang yang hamil sampai dia melahirkan. Maka dalam masa iddah itu tidak boleh seorang perempuan yang dalam masa iddah itu tidak boleh dinikahi. Jika dinikahi, maka ini termasuk jenis pernikahan yang dilarang. Kemudian menikah dengan non-muslim. Non-muslim pokoknya non-muslim, maka ini juga termasuk pernikahan yang dilarang. Poligami yang lebih dari 4 orang, maka ada satu kebiasaan orang doyan nikah sampai 4 begitu. Ingin nikah lagi, istrinya salah satu diceraikan. Mau menikah lagi, istrinya diceraikan. Itu ada yang model begitu itu. Pernikahan dengan pezina, ini tidak boleh. Pernikahan dengan mahram, mahram. Siapakah mahram itu? Orang yang haram untuk nikah. Mahram itu ada dua, mahram mu'abbad dan mahram mu'akkad. Mahram mu'abbad itu adalah mahram yang selamanya, berlaku selamanya. Mahram mu'akkad, mahram yang dipengaruhi oleh akad. Misalkan seorang, misalkan Mas Amin ini menikah dengan seorang perempuan, di mana seorang perempuan itu punya kakak perempuan dan adik perempuan.
Maka selama Mas Amin masih jadi dengan istrinya itu, maka Mas Amin tidak boleh menikahi kakak atau adik. Tapi jikalau Mas Amin sudah bercerai, apakah bercerai hidup atau bercerai mati, maka Mas Amin bisa menikahi kakak, mantan istri, atau adik mantan istri. Tapi selama masih jadi dengan istrinya, maka Mas Amin tidak boleh menikahi kakak atau adik. Itu disebut dengan mahram muakkad. Mahram muabbad itu apa? Mahram yang berlaku seterusnya, selamanya. Misalkan Mas Amin ini menikah dengan seorang perempuan. Selisih dan wajah antara Mas Amin dengan istri Mas Amin dengan mertua itu bak pinang belah dua. Maka walaupun istri Mas Amin itu meninggal dunia, sampai kapanpun Mas Amin tidak bisa menikahi ibu mertua. Ibu mertua itu termasuk mahram muabbad, mahram yang berlaku selamanya. Ah, kakak, saudara, kandung, seayah, seibu, keponakan itu juga mahram selamanya. Mahram selamanya. Menurut konsep Imam Syafi'i dan Madzhab Syafi'i, laki-laki dengan wanita yang mahram itu tidak batal, tidak membatalkan wudhu. Kemudian untuk eh, pernikahan sesama jenis atau disebut dengan LGBT, ini juga pernikahan yang dilarang. Kemudian ada pernikahan lagi, pernikahan yang dilarang lain, nikah badal. Apa itu nikah badal? Nikah badal dalam bahasa medianya adalah swinger, tukar menukar pasangan, gantian bojo, gantian istri. Nikah badal ini juga termasuk kategori nikah yang dilarang. Termasuk nikah yang dilarang berikutnya adalah pernikahan yang dipraktekkan di masa jahiliyah, zawajul istibda. Zawajul istibda yaitu suami memaksa istrinya tidur dengan laki-laki lain sampai dia hamil. Setelah istrinya itu hamil, maka istri itu dipaksa kembali pada suaminya semula. Ini di zaman jahiliyah ada seperti itu. Jadi kalau ada seorang laki-laki mandul, sampai kapanpun tidak pernah bisa punya anak, maka kemudian memaksa istrinya tidur dengan laki-laki lain sampai hamil, begitu hamil disuruh pulang. Hanya tujuannya adalah supaya punya anak. Nah, itu memang secara hukum, jikalau ada seorang perempuan hamil oleh laki-laki lain, itu ternyata nasabnya masih nasab ke suami yang sah. Suami yang sah itu tetap bisa menjadi wali. Dalam pandangan Imam Syafi'i, selama dia belum diceraikan, maka dia masih menjadi anak dari suaminya walaupun yang membuai adalah orang lain. Tapi ya tetap berdosa begitu, tetap berdosa. Nah, berkaitan dengan konsep pernikahan ini, ya, ada nikah-nikah yang apa? Secara hukum dasar nikah itu sunnah. Tapi nikah itu bisa wajib, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Bergantung dengan ilatnya. Atau sebab-sebab terjadinya hukum itu. Hukum dasar memang sunnah. Tapi ketika Mas Amin ini sudah menghasilkan uang, sudah bisa bekerja, sudah dewasa, jasmani rohaninya, dan kemudian jikalau Mas Amin nafsunya besar, jikalau kemudian tidak segera menikah, Mas Amin terjebak pada perzinaan, maka status hukumnya Mas Amin itu nikahnya wajib. Kenapa? Wajib karena jikalau tidak segera menikah akan berbuat dosa. Nikah makruh. Nikah yang menghasilkan mandorot. Namun jika mandorotnya tambah besar, nikah itu menjadi nikah haram. Misalkan
Ada seorang laki-laki menikahi seorang janda, beda usia. Jadi laki-laki itu adalah laki-laki berondong, kemudian menikahi seorang perempuan yang sudah nenek-nenek dan nenek-nenek itu kaya banget. Dia mau nikah dengan nenek-nenek itu dengan harapan supaya dia segera bisa mewarisi hartanya. Maka kemudian dia memaksa untuk menikah itu walaupun tanpa cinta, tanpa keharmonisan rumah tangga, karena yang dituju adalah ingin mengambil hartanya. Karena sudah tahu perkiraan bahwa nenek itu sebentar lagi mati. Kalau nenek itu sudah mati, dia akan menikah dengan laki-laki yang lebih cantik. Maka pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki itu adalah haram. Karena niatnya sudah tidak benar itu. Nah, ini terkait dengan hadis-hadis berkaitan dengan nikah. Yang pertama adalah hadis nikah mut'ah. Saya ambil dalam Fiqh Sunnah, juz 2 halaman 42. Hadis yang ini wa an Sabrah an Juhni annahu ghazan ma'an Nabi, bahwa Sabrah al-Juhni ini berperang bersama Nabi. Tak lihat wis tak rekam apa belum ya? Udah, asyar lagi. Sesungguhnya dia berperang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi Fathu Mekah, di dalam perang Fathu Mekah, yaitu perang yang terjadi tahun ke-8 Hijrah. Fa'adzana lahum Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mengizini kepada sahabat yang ikut berperang itu fi mut'atin nisa, untuk menikahi mut'ah seorang perempuan. Jadi mengajak wanita dari Madinah atau ketemu wanita di jalan, kemudian dia dinikah selama dalam perang itu. Selama dalam perang. Itu terjadi pada perang Fathu Mekah. Falam yahruju min hatta haramaha. Dan qala falam yahruj, dan tidak dikeluarkan daripadanya hatta haramaha, hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan dengan nikah mut'ah itu. Jadi walaupun Rasulullah membolehkan, tapi tidak banyak yang melakukan nikah mut'ah itu sampai Rasulullah mengharamkannya. Dalam lafadz Imam Ibnu Majah, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW haramal mut'ata. Rasulullah SAW itu mengharamkan nikah mut'ah. Faqala ya ayuhan nas, wahai manusia, udzinat la inni kuntu adzantu. Sesungguhnya aku mengizinkan lakum bagimu fil istimta. Untuk istimta apa istimta? Untuk melakukan mengambil nikmat dari dirinya. Kalau laki-laki istimtaknya laki-laki itu namanya onani. Kalau istimtaknya perempuan namanya masturbasi. Ala wa innallah qad harrama ila yaumil qiyamah. Ala wa innallah, dan ingatlah, dan sesungguhnya Allah fasada haramaha ila yaumil qiyamah. Dan kemudian menjadikan itu rusak dan mengharamkannya sampai hari kiamat. Jadi Allah mengharamkan nikah mut'ah itu sampai hari kiamat. Hingga kalau kemudian hari ini ada orang melakukan nikah mut'ah, maka itu menyelisihi apa yang didawuhkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis riwayat yang lain, an Ali radhiyallahu an, dari Ali radhiyallahu anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW naha an mut'atin, bahwa Rasulullah melarang an mut'atin nisa. Rasulullah melarang untuk menikahi mut'ah seorang perempuan yauma Khaybar, pada perang Khaybar. Wa an luhumil himar al-ahliyah. Dan Rasulullah ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu melarang, mengharamkan, bukan hanya melarang, tapi mengharamkan adanya pernikahan mut'ah. Dan al-khutabi tahrimul mut'ah kal ijma'. Ini haramnya nikah mut'ah ini sudah sepakat.
disepakati oleh Nabi, disepakati oleh sahabat, bukan hanya atas larangan Nabi, tapi ini sudah sepakat, kecuali sebagian dari Syiah. Syiah itu tidak semua boleh, tidak semuanya me- membolehkan nikah mut'ah, karena ada sebagian dari orang Syiah juga mengharamkan adanya nikah mut'ah. Kemudian berikutnya nikah muhalil. Muhalil tadi sudah kita jelaskan apa itu muhalil. Seseorang yang menikah seorang perempuan kan dengan tujuan supaya perempuan itu bisa rujuk kembali pada mantan suaminya. Sekali lagi, nikah muhalil itu adalah seorang perempuan yang nikah lagi dengan laki-laki lain dengan harapan supaya perempuan itu bisa rujuk lagi dengan mantan suaminya. Terkait dengan muhalil ini ada beberapa riwayat. Yang pertama adalah riwayat Imam Tirmidzi, yang kedua adalah riwayat Imam Ahmad, yang ketiga adalah riwayat Imam Ibnu Majah. Di riwayat Imam Tirmidzi, Sunan Tirmidzi hadis 1038 disebutkan dari Jabir an Abdullah an Haris, dari Jabir dari Abdullah, dari Jabir bin Abdullah, dan dari Haris dari Ali, qala, duanya berkata, Inna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah SAW, la'anal muhillu wal muhallal. Rasulullah itu melaknat orang yang di muhalil maupun orang yang memuhalili. Sekali lagi, Rasulullah itu melarang orang yang melakukan nikah muhalil maupun yang di muhalil. Muhilla, muhilla itu adalah laki-laki yang menjadi perantara nikah muhalil. Muhalal adalah perempuan yang dinikah muhalil itu. Baik laki-laki maupun perempuan sama-sama dilaknat oleh Rasulullah SAW. Kata la'ana itu berarti itu sebagai tanda bahwa itu tidak dibolehkan. Karena dimurkai oleh Allah. Dalam riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Mas'ud an Rasulullah SAW, qala lu'inal muhillu wal muhallalahu wal muhallulahu. Lu'ina dilaknat. Al-muhillu, muhillu, orang yang memuhalil maupun yang orang yang orang yang memuhalil maupun yang dimuhalil. Baik yang memuhalil laki-laki yang menikah muhalil maupun perempuan yang dimuhalil itu sama-sama dilaknat oleh Rasulullah. Di dalam riwayat la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhallilu wal muhallalah wal muhallalahu. Rasulullah melaknat orang yang melakukan nikah muhalil maupun perempuan yang dinikah secara muhalil. Ini sebagai tanda bahwa nikah muhalil itu betul-betul nikah yang dilarang. Sekarang kita lanjut ya Mas ya. Sekarang mahrumatin nisa. Perempuan-perempuan yang haram untuk dinikah. Laisati kullu laisati kullu imratin solihah lil aqdin alaiha bal yastaritu fil mar'ah allati yuradu al aqdu alaiha antakuna ghair mahrum muharramah ala may yuridu tazawwaj biha saungkana hadza tahrimu mu'abbad au muaqqad. Ini bahwa seluruh perempuan solihah akan terikat dengan ikatan, dan di situ disyaratkan perempuan di situ tidak terikat oleh apapun, yang yang tidak terikat oleh apapun, yang tidak ada hubungan mahram. Jikalau ada hubungan mahram, baik itu mahram mu'abbad maupun mu'aqqad, maka itu tidak boleh menikahi perempuan-perempuan itu. At-tahrimul mu'abbad, mahram mu'abbad, yamna'ul mar'ah, adalah terhalangnya perempuan antaku zaujatun lirajulin fi jami' lauqat, adalah terhalangnya seorang laki-laki untuk memperistri perempuan itu selamanya fi jami'il auqat, dari keseluruhan waktu. Wa tahrimul mu'aqqad, sementara haram karena mu'aqqad, yamna'ul mar'ah, perempuan itu terhalang minat tazawwaj, minat tazawwuj, minat tazawwuji,
minatazawuji dari memperahi istri biha dengan perempuan itu madamatil selama ala halatil khosoh selama dalam waktu tertentu. Qaimatan. Fa in yarul hal adapun hal yang berubah wazal tahrim dan tetap haram wa yusorot halalan. Jikalau kemudian udah terputus hal-hal yang mengharamkan itu, maka jadilah perempuan itu halal untuk dinikah. Dan asbabu tahrimul mu'abbad, sebab seorang perempuan itu haram selamanya, ada tiga. Yang pertama adalah nasab, yang kedua adalah musyaharah, yang ketiga adalah rodoah. Nasab itu adalah hubungan nasab. Hubungan nasab. Apa itu hubungan nasab? Hubungan nasab itu adalah antara anak dengan ibu sampai ke atas, antara ibu dengan anak sampai ke bawah, antara saudara dengan saudara, baik itu ke samping kanan maupun ke samping kiri maupun ke bawah. Itu berlaku selamanya. Musoharoh, mertua, hubungan karena musoharoh. Rodoah karena hubungan sepersusuan. Berkaitan dengan hubungan persusuan itu, sebagian ulama mengatakan bahwa jika seorang bayi itu telah menghisap air susu minimal 3 hisapan, maka itu sudah menjadikan penghalang dia menikah dengan saudara sepersusuan lainnya. Sekali lagi, jika seorang bayi menghisap dari punting susu seorang perempuan minimal dari 3 hisapan, maka itu akan menjadi penghalang. Dia akan menikah dengan saudara sepersusuan lainnya selamanya. Makanya ini sebagai peringatan buat para perempuan yang punya air susu lebih, jangan mudah-mudah untuk memberikan ASINya kepada bayi sembarangan. Jika mudah-mudah memberikan ASINya kepada bayi sembarangan, maka kelak bayi yang disusui itu akan mengharamkan untuk dinikah dengan yang lain selamanya. Sekali lagi, akan menjadi keharaman bagi yang lain selamanya. Dan rodoah itu bisa berlaku pada saudara sepersusuan, bisa berlaku pada ibu sepersusuan, bisa berlaku pada ibunya ibu sepersusuan, bisa pada saudaranya sepersusuan. Jadi berlaku rodoah itu sama dengan seperti nasab itu. Atas, bawah, samping kanan, samping kiri. Itu haram selamanya. Itu berkaitan dengan rodoah. Kita lanjut ya, Mas. Berikutnya sampai slide-nya habis. Wa ya madzkura fi qoulillah ta'ala hurrimat alaikum ummahatukum. Diharamkan atas kamu ummahatukum ibu-ibu kamu. Wa banatukum anak perempuan kamu. Wa akhwatukum saudara perempuan kamu. Wa ammatukum bibi perempuan dari bapak kamu, wa kholatukum, bibi perempuan dari ibu kamu, wa banatul akhi, keponakan perempuan dari saudara laki-laki, wa banatul ukhti, keponakan perempuan dari saudara perempuan, wa ummahatukum mullati ardhanakum, dan ibu-ibu yang menyusui kamu, wa akhwatukum minar radha'ah, saudara perempuan kamu dari saudara sepersusuan, wa ummahatun nisaikum, ibu dari istri kamu, waroba ikumul lati fi hujurikum min nisa illati dakhaltum bihinna falajuna alaikum, maka tidak boleh bagimu untuk menikahinya. Wahala ilu abnaikumul ladzi min aslabikum, dan juga tidak boleh anak-anak kamu yang lahir anta jemau eh, abnaikum lati min aslabikum wa anta jemau baina ukhtain, juga tidak boleh mengumpulkan saudara perempuan dalam satu perempuan yang dinikah, satu perempuan yang dinikah. Jadi misalkan Mas Amin tadi punya istri, istrinya itu punya kakak perempuan dan adik perempuan, maka kakak dan adik perempuan itu tidak boleh
dinikah. Illa maqad salaf, kecuali apa yang sudah terlanjur terjadi pada umat terdahulu. Ini sebab rodoah tadi. Sebab rodoah ini hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhatukum wa ammatukum wa khaulatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummatukum lati ardo'nakum wa ummahatukum lati ardo'nakum. Perempuan-perempuan ibu-ibu kamu yang telah menyusui kamu. Wa khawatukum dan saudara-saudara perempuan minar rodoah yang sepersusuan. Sehingga di sini ada mar'ah murdi'ah, perempuan yang disusui. Yang kedua, umul mardi'ah, ibu yang menyusui. Perempuan yang disusui dan ibu yang menyusui. Umul mardi'ah itu ada ibu yang menyusui. Umul murdi'ah, ibunya ibu yang menyusui. Jadi itu berlaku ke atas, ke samping, dan ke bawah. Hampir sama dengan apa tadi? Nah, inilah yang kemudian nikah dengan sepersusuan itu. Hadisnya adalah dari Sahih Bukhari, hadis 2465. 2465. Dari Ibnu Jurayj berkata, aku mendengar Ibu Abi Mulaikah berkata, telah menceritakan kepadaku Uqbah bin Al-Haris, atau aku mendengar darinya bahwa dia menikahi Ummu Yahya bin Ihab. Dia berkata, kemudian datang seorang sahaya wanita berkulit hitam lalu berkata, aku telah menyusu kalian berdua. Peristiwa inilah aku ceritakan kepada Nabi. Namun beliau berpaling dariku. Kemudian aku berbicara dengan bertatap muka dengan beliau. Lalu aku ceritakan lagi masalahku kepada beliau. Maka beliau bersabda. Lalu wa kaifa qad za'amat angkot ardo atguma fanahahu anha. Mau bagaimana lagi, wanita itu telah mengungkapkannya dan dia telah menyusui kalian berdua. Maka beliau fanahahu anha. Maka beliau telah melarang menikahinya. Lantas bagaimana kalau sudah terlanjur menikah? Ya segera bercerai. Jangan diteruskan. Kalau sudah diketahui bahwa perempuan itu adalah saudara sepersusuan, sudah bercerai. Jangan diteruskan dan jangan dilanjutkan. Dan itu sering terjadi begitu. Sering terjadi begitu. Dan yang paling bahaya itu ya ini saudara kandung, malah pernah terjadi itu. Kakak adik menikah karena apa? Bapak ibunya telah bercerai. Yang perempuan dibawa bapaknya, yang laki-laki dibawa ibunya. Kemudian laki-laki kedua anak ini bertemu di kampus, akhirnya apa, pacaran sampai hamil. Begitu jelang menikah, ketemulah ternyata ini adalah saudaranya. Walaupun sudah hamil, ya tetap harus tidak bisa dilanjutkan. Itu namanya apa namanya? Kawin sedarah. Kawin sedarah. Tetap tidak boleh dilanjutkan karena itu termasuk pernikahan yang dilarang. Barangkali itu ada yang ditanyakan Mas Amin? Halo? Saya tak ngopi dulu. Tidak, Pak. Nggak ada, Pak. Ada yang ditanyakan Mas? Nggak ada, Pak. Tidak ada. Cukup ya? Kita Gimana? sudahi ya. Oke, baik. Kita sudahi. Sampai sekian. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.